Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas besar kami di mata kuliah proyek pengembangan perangkat lunak yang diampu oleh Bu Wina Witanti, STMT. Ya, kemudian saya sendiri Mbak Arlen dengan NIM 1019 sebagai Scrum Master. Kemudian ada teman-teman saya. Di sini ada saya, Susilo Yudhoyono, dengan NIM 003. Saya Rahmanisti Koma dengan NIM 007 sebagai bisnis analis. Saya Aura Lestari dengan NIM 009 sebagai UI UX. Saya Muhammad Hafiz dengan NIM 012. Ya, saya sendiri Rifki Ziadan dengan NIM 028 sebagai developer. Lalu selanjutnya mungkin saya Diki Abdillah dengan NIM 1033 sebagai developer. Kemudian saya Rina Arfiana dengan NIM 1035 sebagai developer. Saya Winda Widya dengan NIM 031 sebagai SGA. Ini juga job desk yang tadi dijelaskan. Posttrack adalah aplikasi layanan laundry berbasis mobile yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengelola dan memantau proses pencucian pakaian mereka secara real-time. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur yang lengkap, Posttrack menawarkan solusi praktis bagi pelanggan yang ingin mencuci pakaian tanpa repot. Adapun user dari aplikasi ini ada dua, yaitu admin, merupakan staf internal perusahaan laundry yang bertanggung jawab untuk mengelola data layanan, data pelanggan, memantau status pesanan. Kemudian yang kedua ada customer, individu yang menggunakan layanan laundry melalui aplikasi berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pengguna dengan pengalaman teknologi yang terbatas. Dapat melakukan pemesanan, pemilihan layanan, dan menjadwalkan antar jemput laundry. Mengakses aplikasi melalui browser di perangkat desktop ataupun mobile. Membutuhkan antarmuka yang sederhana, intuitif, dan mudah digunakan. Selanjutnya ada fitur untuk pelanggan. Yang pertama ada pesanan cucian, yang kedua pelacakan status, dan yang ketiga riwayat pesanan. Kemudian ada untuk fitur admin, di mana yang pertama ini ada daftar pesanan, kemudian ada dashboard penjualan. Oke, itu saja yang dapat mengenai project ini. Selanjutnya saya akan menampilkan sebagai Scrum Master. Saya menggunakan Jira untuk mengelola proyek kami. Mungkin selanjutnya karena Jiranya terdapat kendala, mungkin saya mengambil dia.
mungkin akan di saatnya SQA, yaitu dari mulai dokumen pengujian, SDD, dan juga SRS. Berikut ini merupakan laporan akhir yang merupakan pengujian dari eh, aplikasi Wastrek. Di sini terdapat 8 buah bab. Yang pertama itu ada bab 1, yaitu perancangan pengujian atau test plan, di mana tujuan dokumen ini digunakan sebagai panduan dalam melakukan pengujian terhadap aplikasi manajemen dan pemesanan laundry online yang berbasis web dengan nama aplikasinya yaitu Wastrek. Di sini juga terdapat ruang lingkup pengujiannya. Untuk referensinya yaitu dari SRS dan SDD yang telah dibuat sebelumnya. Dan untuk gambaran sistem, kita memiliki dua, yaitu pelanggan dan juga admin. Fitur-fiturnya sendiri seperti registrasi, login, pemesanan laundry, pelacakan status cucian, pembayaran online melalui e-wallet, transfer bank atau payment gateway, pengelolaan profil pengguna dan metode pembayaran, serta melihat riwayat pesanan transaksi sebelumnya untuk pelanggan. Dan untuk admin, yaitu manajemen pengguna dan koreksi data pelanggan jika diperlukan, lalu ada pengelolaan pesanan, pembaruan, status sucian, konfirmasi pembayaran secara manual atau otomatis, dashboard ringkasan pesanan pemasukan, pengelolaan layanan dan jenis paket laundry, serta pengelolaan riwayat transaksi pelanggan. Selanjutnya ada gambaran pengujian. Pengujian ini merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengembangan sebuah aplikasi karena bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi dalam sistem berjalan sesuai dengan harapan pengguna. Selanjutnya merupakan perangkat kelas pengujian yang bisa dilihat di layar. Untuk sumber dayanya yaitu tim SQA, saya sendiri Winda, dan rekan saya Susilo. Berikut ini merupakan diagram-diagram yang telah kita buat. Ada use case diagram, ada skenario, ada kelas diagram juga, ada sequence, activity diagram. Nah, berikut ini merupakan jadwal pengujiannya. Di sini dibagi untuk pengujian user dan adminnya. Selanjutnya ada bab 2, yaitu spesifikasi perancangan pengujian atau test design specification. Nah, di sini bisa kita lihat, misalkan kode modulnya LD1 dengan modul registrasi dan login, spesifikasinya fungsi untuk mendaftarkan dan mengautentikasi pengguna, yaitu pelanggan atau admin, dengan referensi tes lognya TC01. Lalu ada pengelompokan proses pengujiannya. Di sini juga ada pendekatan pengujian dan kategori pengujiannya. Selanjutnya ada bab 3, yaitu spesifikasi kasus pengujian atau test case specification, di mana kita memiliki 10 objek pengujian. Nah, di sini ada identifikasi fokus pengujiannya. Pada bagian ini juga ada item pengujian, spesifikasi input, dan spesifikasi output.
Dan di sini ada bab 4, yaitu spesifikasi prosedur pengujian atau test procedure specification. Di sini ada skenario pengujian. Mungkin di sini ada kesalahan input. Harusnya tanggal pengujian itu 20 Juni 2025 dengan kode modul M01, modul sign up, misalkan submodulnya registrasi pengguna baru, deskripsinya, proses pendaftaran pengguna baru ke dalam sistem dengan validasi data, dan yang lainnya. Ini juga ada skenario untuk pengujian integrasi. Nah, misalkan untuk tanggal pengujiannya 20 Juni 2025, untuk unit integrasinya registrasi ke login, dan deskripsinya setelah registrasi berhasil, pengguna diarahkan ke halaman login untuk autentikasi. Skenario pengujiannya, pengguna mengisi form registrasi dengan data valid, dilanjut dengan sistem menyimpan data, dan pengguna diarahkan ke halaman login. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Susilo. Ngelanjutin yang ini, Win. Yuk, tinggal lanjut. Bab 5. Iya, langsung dilanjut aja. Di bab 5 ini ada laporan item pengujian test item transmission report. Di V1 ada transmission report identifier yang project nama adalah aplikasi Wastrack. Transmit item ini, aplikasi manajemen dan pemasaran laundry online ini adalah sebuah sistem perangkat lunak yang berbasis web dirancang untuk membantu pengelolaan layanan laundry secara digital agar lebih efisiensi, terstruktur dan mudah akses oleh pelanggan yang maupun pengelolanya. Aplikasi ini mencakup berbagai fitur penting seperti registrasi dan login pengguna, pemesanan layanan laundry berdasarkan jenis paket, pelacakan status cucian secara real-time, pembayaran online, serta pengelolaan pesanan dan laporan transaksi oleh admin. Di sini ada tabel-tabel modul. Di bagian isi tabel tersebut ada kode modul, submodul, dan tujuan pengujian. Di sini ada modul sign-up, submodulnya registrasi pengguna baru, dan tujuannya memastikan pelanggan dapat mendaftar dengan mengisi data valid sistem penggunaan validasi email unik atau password minimal, dan data tersimpan dengan benar. Dan di sini ada bagian bab 6. Di sini ada spesifikasi pengujian test log. Pengujian ini berbasis black box pada aplikasi manajemen dan pemasaran laundry online, merupakan metode pengujian yang dilakukan dengan cara mengamati hasil dari input dan output sistem tanpa perlu mengetahui struktur internal dalam kode tersebut. Di sini ada tabel-tabel yang isi kodenya adalah kode modul, kode isi kasus uji, modul, submodul, kasus uji, input, proses, hasil yang diharapkan, hasil sebenarnya atau kesimpulan, kode modul. Di sini ada kode modul RDI1, kasus ujinya TCO 1.1, modulnya registrasi, kasus ujinya validasi input kosong dan format. Inputnya email kosong, password pendek, proses. Di sini juga ada hasil yang diharapkan, muncul pesanan validasi error, dan hasil yang sebenarnya berhasil. Dan sampai selanjutnya. Di sini ada test log. Ke atas lagi, Bang.
Di sini juga ada bagian bab 7, laporan insiden pengujian. Di sini ada ringkasan laporan insiden. Laporan insiden ini adalah bagian dari dokumentasi pengujian berisi daftar masalah atau kegagalan yang ditemukan saat proses pengujian sistem yang dilakukan. Di sini juga ada tabel pengidentifikasi laporan insiden uji. Diisi tabel tersebut ada nomor, kode modul, submodul, kode kasus uji, dan jenis pengujian. Yang nomor satunya ada LD3, modelnya pemesanan laundry, submodulnya catatan pemesanan, kode kasus ujinya ada TCO 03.3, kasus ujinya ada catatan tidak tersimpan, dan jenis pengujiannya adalah black box testing. Boleh ke bawah lagi, Bang? Jadi ini adalah kesimpulannya. Jumlah kasus ujinya sama dengan 9 kasus uji. Kasus uji dengan hasil sesuainya 7 kasus uji. Hasil uji dengan hasil yang tidak sesuai ada 2 kasus uji. Jadi presentasinya 100 kasus uji dengan hasil sesuai jumlah 100% ditambah 7 dibagi 9 dengan hasilnya 7,77%. Dari hasil perhitungan fungsi kesesuaian sistem, dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap web system manajemen pemesanan laundry online atau WASTRAC menggunakan black box testing berjalan sesuai dengan spesifikasi yang terpenuhi dengan presentasi pencapaian 77,77%. Jadi itu saja yang dapat dijelaskan oleh SQA mengenai tes pengujian, yang dimana total kesimpulannya itu dapat 77,77%. Selanjutnya akan menjelaskan daftar buku panduan oleh bisnis analis kami, yaitu Rahmania. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan buku panduan penggunaan aplikasi WatchTrack yang sudah dibuat. Pertama, ada pendahuluan, di mana WatchTrack adalah aplikasi layanan laundry berbasis mobile yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengelola dan memantau proses pencucian pakaian secara real-time. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur yang lengkap, WatchTrack menawarkan solusi praktis bagi pelanggan yang ingin mencuci pakaian tanpa repot. Ada jenis pengguna, yaitu 2, ada admin dan pelanggan, kemudian kebutuhan sistem, ada browser, Chrome, Firefox, Microsoft Edge, dan lain-lain, kemudian platformnya Windows. Masuk ke bagian keempat, yaitu penjelasan fitur, di mana ada fitur khusus pelanggan, yaitu pertama registrasi, login, forgot password, mengatur profil, pesanan cucian, melacak status cucian, dan riwayat pesanan. Kemudian selanjutnya ada fitur khusus admin, ada 3, yaitu login, daftar pesanan, dashboard penjualan. Kemudian ada panduan penggunaan untuk pelanggan, di mana yang pertama ada registrasi. Pengguna dapat masuk ke halaman login lalu mengklik sign up, mengisi form, klik daftar, dan jika sign up berhasil, akan muncul notifikasi registrasi berhasil. Selanjutnya, kita masuk ke contoh untuk panduan penggunaan admin. Ada login, di mana pada halaman login ini berisi username dan password yang harus diisi sesuai dengan akun yang sudah diberikan khusus untuk admin. Kemudian bisa klik login. Jika login berhasil, akan diarahkan ke halaman utama admin. Dan jika login gagal, akan muncul notifikasi username atau password salah. Mungkin itu yang sudah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rama sebagai bisnis analis, mengenai buku panduan saat menggunakan website WatchTrack. Nah, selanjutnya di sini saya sebagai Scrum Master telah membuat rangkuman apa saja yang dilakukan oleh rekan-rekan saya, di mana di sini tuh ada terdapat 4 sprint. Yang pertama itu ada sprint pertama, yang dimana tanggalnya itu dari 28 April sampai 5 Mei, di mana backlognya itu ada 4, yang dimana sudah selesai semua. Seharusnya ini
sudah selesai semua, tapi karena jika yang lainnya itu di down, maka akan hilang seperti di sprint 2. Seharusnya ini tuh agak lumayan banyak, tapi karena ada beberapa yang saya down, maka hilang karena sprint pertamanya itu tidak di complete sprint, belum di complete sprint. Ini ada sprint kedua yaitu dengan sprint goal-nya itu user dapat melakukan pemesanan download dan admin dapat masuk ke dashboard admin. Kemudian ada yang sprint 3, sprint goal-nya itu admin dapat mengelola data pesanan serta memantau status pesanan dan pembayaran melalui dashboard admin. Dan terakhir itu ada sprint 4. Dengan sprint goal, admin dapat mencari pesanan berdasarkan status dan melihat ringkasan laundry pada halaman dashboard. Kemudian sprint 2 dan 4 ini itu terdapat perbaikan dari sprint 1 untuk sprint 2 dan sprint 4 itu perbaikan dari sprint 3. Mungkin selanjutnya akan menjelaskan dari segi desain yang telah dilakukan oleh rekan kami yaitu Hafiz dan juga Aura. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk progresan dari saya sendiri, peran daripada saya sendiri itu adalah sebagai UI UX designer. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini ada hasil daripada tugas daripada perannya masing-masing. Nah, di sini kita untuk saya sendiri, saya membuat login, register, forgot password, terus order sukses, dan selebihnya sampai dashboard admin. Nah, mungkin dari saya sekian dari semuanya segitu. Mungkin dari Aura bisa dilanjutkan. Di sini saya membuat sebuah pelacakan status, lalu ada edit profil, lalu selanjutnya ada riwayat pesanan, lalu ada pada homepage di bagian admin, tolong ke bawah. Lalu selanjutnya di sini ada pesan cucian, ke kanan, geser kanan. Dengar yang gue. Lalu saya membuat dashboard penjualan. Mungkin itu saja yang saya buat. Ya, jadi peran daripada saya dengan teman saya adalah sebagai UI UX designer. Jadi contoh hasil daripada peran kami ini adalah seperti ini. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya sebagai desain UI UX. Kemudian selanjutnya akan menampilkan dari segi developer bagaimana website kami dijalankan. Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tampilan pada saat Anda membuka aplikasi web Posttrack, yaitu seperti biasa ada logo, lalu juga bisa sedikit singkat gitu loh. Lalu juga di sini ada form login dan juga ada form logout password. Nah, ini kita coba login. Nah, mungkin ini sedikit tampilan daripada user ya. Mungkin akan dilanjut oleh teman saya.
Kemudian di sini ada tampilan dari home pengguna. Nah, di sini ada pesanan cucian, pelacakan status, dan riwayat pesanan. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan pesanan cucian. Nah, ini masukkan metode pembayarannya, bayar di tempat, jenis layanannya, cuci kering, metode pengambilannya diantar, kemudian alamatnya. Untuk tanggal pengantarannya, kita bisa klik tanggal hari ini atau tanggal di hari-hari berikutnya. Kemudian pilih jenis paket antarnya, ada reguler dan ekspres. Kemudian ini pilih kuantitas atau beratnya, yaitu 1 kilo, 2 kilo. Kemudian di sini catatannya. Kemudian klik next. Kemudian di sini ada halaman rincian pesanan, yaitu berisi data yang tadi telah dipesan. Kemudian klik bayar sekarang. Kemudian akan muncul ke halaman order sukses. Di sini kita bisa kembali ke home. Kemudian masuk ke tampilan admin. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Diki. Oke ya. Pada tampilan admin ini sebenarnya admin sangat simpel ya. Admin tuh hanya bisa melihat daftar pesanan dan dashboard penjualan. Yang pertama kita lihat dulu pada dashboard daftar pesanan. Nah, ini tuh adalah apa ya? Kumpulan-kumpulan atau daftar-daftar pesanan yang telah dipesan oleh para customer. Di sini tuh mencakup detail dari pemesanannya, dari harga, nama pemesan, dan lain-lain. Intinya ini tuh adalah detail dari pesanan para customer. Lalu mungkin selanjutnya kita lihat ke dashboard penjualan untuk mempersingkat waktu. Nah, itu yang demo teman saya itu adalah assignment atau ya assignment untuk user status, perubahan status. Nah, lalu selanjutnya di dashboard penjualan itu adalah ringkasan atau kalkulasi yang atau presentasi dari hasil penjualan. Nah, di sini tuh ada total pendapatan yang dikalkulasikan per hari, lalu total pendapatan yang dikalkulasikan per bulan. Lalu selanjutnya ada presentasi penjualan perlayanan, lalu penjualan mingguan, lalu penjualan bulanan. Nah, ini tuh semuanya adalah kalkulasi dari hasil penjualan atau hasil pemesanan dari customer. Mungkin dari dashboard admin atau fitur-fitur yang ada di admin cukup saya jelaskan sampai segitu saja. Kemudian kembali ke dashboard customer. Kita login lagi. Di sini kita akan melakukan pelacakan status. Di sini informasi status pesanannya dicuci, yaitu sesuai dengan yang tadi di-set oleh admin. Kemudian di sini ada riwayat pesanannya, yaitu berisi data-data yang telah dipesan. Di sini kita bisa filter sesuai jenis layanannya, ada cuci kering. Di sini menampilkan cuci kering. Kemudian karpet, mungkin ada di page 2. Kemudian sepatu, dan lain-lainnya. Mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh dari developer. Mungkin itu saja yang telah disampaikan bagaimana cara penggunaan aplikasi proyek kami yaitu Woztrek. Itu saja. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.